Hai teman-teman, kembali lagi di channelku Yuwana Prisam. Sekarang aku lagi perjalanan menuju Candi Borobudur. Ini baru pertama kalinya loh aku ke sana. Perjalanan dari penginapan Linggarjati nggak terlalu jauh teman-teman. Jalan banyak banget pemandangan indah, ada sawah, gunung, dan langit biru yang cerah. Aku suka banget lihat pemandangan kayak gini. Lihat teman-teman, pagernya seperti kayak di kerajaan-kerajaan, tinggi dan tertata banget. Wow. Akhirnya kami sampai di Borobudur. Ternyata salah masuk. Kita dikasih tahu sama om yang jasa antar. Tuh lihat tulisan di punggungnya, jasa antar Candi Borobudur. Agak lucu sih, tapi mungkin banyak yang nyasar. Soalnya kalau di Google Map lokasinya di sini. Ayo om, gas kenceng. Akhirnya beneran sampai teman-teman. Pertama sampai, aku langsung kagum banget. Tempatnya bersih sekali, tertata rapi, indah, benar-benar keajaiban dunia. Candi Borobudur terletak di Magelang. Banyak yang salah loh, dikiranya di Yogyakarta. Kita bayar tiket buat parkir teman-teman. Lihat teman-teman, ada banyak mobil VW. Warna-warni lucu sekali. Ada tempat penyewaannya juga loh. Seru kali ya naik itu. What? Setelah sampai di area parkir, aku turun dari mobil dan ternyata tempat parkirnya luas banget. Dari parkiran kami jalan kaki dan disambut pedagang-pedagang di situ. Pertama masuk, aku beli topi dulu teman-teman, soalnya panas. A few moments later. Kita menuju loket tiketing dan jalannya lumayan jauh. Ini aja kita sampai muter-muter, kayak kebingungan. Soalnya ini pertama kalinya mamaku sama ayahku kesini. Sebelumnya udah pernah teman-teman, cuma waktu itu masih SD kali ya. Jadi agak lupa. Apalagi sekarang pembangunannya lebih keren. Menuju loket, sisi kanan dan kiri banyak sekali penjual oleh-oleh. Ada makanan, topi, dan juga merchandise. Gantungan kunci dan miniatur Candi Borobudur banyak sekali yang jual. Di tengah perjalanan ada yang live musik juga teman-teman, untuk menghibur para pedagang dan wisatawan yang lewat. Pengen joget sih, tapi malu. Kalau kamu sampai jalur area tiketing, pasti ketemu beberapa jenis patung dan relief ini. Fungsinya buat edukasi dan memperkenalkan budaya Buddha teman-teman.
Rasanya makin gak sabar buat masuk. Setelah beberapa menit berjalan dan tanya-tanya kebingungan, akhirnya kita sampai di tiketing. Alhamdulillah, aku takut banget kalau nyasar teman-teman. Kebetulan antrinya nggak begitu banyak, jadi bisa langsung ambil tiket. Kita berempat dipatok 150.000. Untuk Meka masih gratis teman-teman. Petugasnya ramah banget dan setelah tiket di tangan, aku langsung senang karena sebentar lagi aku bisa melihat megahnya Candi Borobudur. Tuh kan, pegawainya ramah-ramah teman-teman. Kita sampai di area scan tiket. Aku scan tiket dan masuk. Bener-bener jalannya berliku-liku. Effort banget. Sekarang aku berada di pemberhentian kereta. Ayo kita lanjut naik kereta. Wah, isinya full bule-bule loh teman-teman. Kereta mulai jalan pelan-pelan teman-teman. Dan aku bisa lihat pemandangan yang indah banget. Di kanan kiri banyak pepohonan hijau dan taman yang rapi. Udaranya sejuk. Masih terdengar suara burung. Sepanjang perjalanan, aku juga lihat banyak pengunjung lain yang jalan kaki sambil foto-foto. Dari kejauhan, Candi Borobudur mulai kelihatan. Pasti bentuknya besar banget kan? Aku jadi makin gak sabar nih. Kereta terus melaju melewati jalanan yang berliku dan rindang. Aku menikmati banget sepanjang perjalanan ini. Rasanya seperti petualangan kecil menuju tempat bersejarah yang luar biasa. Oke. Setelah naik kereta, kita istirahat dulu, minum-minum, dan melihat sekeliling kita. Dan kali ini kami mau naik andong teman-teman. Seru banget. Yuhu. Ini bukan pertama kalinya sih aku naik andong. Ih, sombong banget. Tarif naik andong sampai area Candi Borobudur 100.000 teman-teman. Kuda yang menarik andong kelihatan gagah dan lucu. Ayo kita naik. Oke. Anginnya semilir dan pemandangannya indah sekali. Perjalanannya benar-benar jauh kalau dari parkiran. Aku sampai capek banget. Untung ada kereta sama andong, jadi agak terbantu lah. Aku lihat banyak wisatawan lain juga naik andong sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Setelah itu kami turun dekat area candi dan siap menaiki tangga Candi Borobudur.
Yeay, sekarang aku udah sampai di depan Candi Borobudur. Wah, dari pelatarannya aja udah megah banget. Aku foto-foto dulu ya teman-teman. Kagum banget sama keindahannya. Aku aja sampai bengong, kayak rumah istana. Aku sangat senang akhirnya bisa sampai sini. Sekarang waktunya naik ke atas. Ada berapa anak tangga ya yang aku harus lewati? Oh my god. Oh iya, tadi aku sewa payung dulu teman-teman. Antisipasi biar nggak kepanasan. Sambil mulai melangkah, aku lihat dinding-dinding batu candi yang punya banyak ukiran yang rumit dan keren banget. Setiap ukirannya punya cerita sendiri. Aku terus naik pelan-pelan sambil berhenti dan lihat sekeliling. Batu-batunya tersusun rapi dan warnanya abu-abu tua. Di pelataran sini banyak sekali pepohonan dan taman yang hijau. Udara di sini sejuk dan anginnya lembut. Semua wisatawan terlihat senang dan sangat menikmati. Aku sambil melihat ukiran di dinding bawah candi, itu namanya relief teman-teman. Dan setiap gambar di batu itu menceritakan kisah zaman dulu. Aku kagum banget karena ukirannya halus dan indah. Aku jadi tahu kalau Candi Borobudur bukan cuma tempat bersejarah, tapi juga tempat yang indah dan menyenangkan. Jadi setelah puas di pelataran, sekarang lanjut perjalanan pulang. Kita naik andong sampai tempat makan dan ke parkiran Blok N. Seru banget, mau naik andong lagi nih. Oke. Kenapa? Gendong. Andong mulai berjalan dan rasanya bikin nyaman. Suara tapak kaki kuda terdengar tok 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 tok. Lucu sekali kan teman-teman? Kan? Luas sekali tempatnya. Jalannya sih halus ya kak, kayak motor GP ya kak. Rumputnya hijau. Di jalur pulang, kita melewati pedesaan yang asri dan rindang. Lama kemudian kami berhenti di tempat makan. Aku udah lapar banget nih. Aku sampai di tempat makan dan akhirnya makan siang. Aku milih menu pop mie teman-teman. Kesukaanku, soalnya kalau di rumah nggak boleh makan mie. Kesempatan dong. Sambil makan, aku melihat view dari tempat makan ini. Terlihat parkiran bus yang sangat luas. Ada bukit juga teman-teman. Bikin sejuk kan di mata.
Di sini menunya banyak banget. Kalian bisa pilih apa aja. Pasti ada deh, asal gak nyari pizza aja. Di perjalanan jalur pulang, aku juga menemui desa wisata karya. Desa yang dikenal sebagai desa yang mendukung kawasan pariwisata Borobudur. Jalanan menuju parkiran, banyak pedagang oleh-oleh. Akhirnya aku beli, teman-teman. Aku beli gangsing sama Nevan. Kalau adikku Meka belinya Labubu, dasar cewek. Hari ini benar-benar menyenangkan. Aku naik kereta wisata, naik andong, jalan-jalan di pelataran, dan makan bareng keluarga. Aku nggak sabar buat petualangan seru lainnya. Wow! Ikutin terus videoku ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel Lian Abrisam dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih, dadah.